Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 228625005 dari kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang berjudul Peran Identitas Sosial bagi Kapasitas Adaptif Kolektif. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nih masyarakat di perkotaan, khususnya di Jakarta. Nah, menghadapi dampak perubahan iklim, terutama banjir. Berikut adalah cuplikan dampak perubahan iklim dari sumber terpercaya. Mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap segala kemungkinan dampak dari perubahan iklim seperti bencana banjir hingga bencana hidrometeorologi. Beberapa minggu terakhir, hujan turun hampir tiap hari. Padahal kata BMKG ini udah masuk musim kemarau. Kemarau? Tapi kok hujan? Bukan salah BMKG karena pusing soal lahannya sedang diduduki. Tapi memang karena cuaca Indonesia emang lagi ngaco nih. Dan ini bukan sekedar hal yang simpel. Ini fenomena yang lebih besar. Dan ada video yang diunggah di media sosial padatnya pemukiman di daerah Jakarta. Nah, menariknya ini, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa yang sering disebut paling rentan ternyata tidak sederhananya adalah mereka memiliki keragaman identitas sosial dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Nah, jadi disinilah pentingnya memahami bagaimana kerjasama sosial bisa menjadi kunci menghadapi resiko bencana, yaitu dalam studi kasus Jakarta Indonesia. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, kota-kota di seluruh dunia semakin banyak dihuni oleh populasi yang sangat rentan dan terpapar dampak perubahan iklim. Jadi, di mana kondisi ini itu membuat kebutuhan untuk beradaptasi menjadi semakin mendesak, apalagi kota-kota tersebut juga memiliki keberagaman sosial, budaya. Selain itu juga mereka itu memiliki perbedaan kerentanan dan kapasitas adaptasi. Sering dijelaskan berdasarkan kategorinya, itu mulai dari individu seperti usia, jenis kelamin, dan status kesehatan. Nah, padahal kemampuan masyarakat untuk beradaptasi itu tidak hanya ditentukan oleh kondisi individu, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dan saling berinteraksi secara sosial. Nah, jadi tujuan penelitian dari artikel ini tuh menggunakan studi kasus Jakarta. Nah, jadi Jakarta ini termasuk kota yang sangat beresiko terhadap banjir. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengetahui bagaimana nih identitas sosial dan apa saja dalam masyarakat yang rentan atau yang terkena dampaknya gitu. Yang kedua, untuk melihat kelompok mana yang paling berperan dalam adaptasi jangka panjang terhadap banjir. Jadi metode ini menggunakan wawancara terstruktur. Dengan ini juga, selain itu juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode deduktif, yaitu di mana penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ternyata masyarakat di daerah sana itu rawan sekali dampaknya, terutama di Jakarta. Namun ada 3 kelompok utama yang paling berpengaruh terhadap banjir. Yang pertama yaitu di mana keluarga dan lingkungan terdekat. Jadi kelompok ini memiliki hubungan yang sangat erat, penuh kepercayaan dan saling membantu saat terjadinya bencana banjir tersebut. Nah, jadi mereka ini saling mendukung, misalnya membantu, memperbaiki, saling bergotong royong, memberikan pinjaman kecil, atau memberikan bantuan misalnya makanan, minuman. Nah, selain itu juga pengetahuan yang dimiliki juga terbatas. Jadi adaptasi yang dilakukan ini cenderung bersifat jangka pendek gitu. Nah, yang kedua yaitu kelompok lokal tradisional seperti RT, ibu-ibu arisan, dan kelompok warga lainnya gitu. Nah, jadi kelompok ini tuh memiliki aturan dan norma sosial yang kuat. Nah, sering sekali melakukan kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan, atau terbagi dari terkait dengan bencana banjir. Namun, kelebihan kelompok ini tuh adanya struktur dari kepemimpinannya. Jadi sehingga koordinasi ini lebih baik, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada pemimpinnya.
pemimpinnya itu kuat atau tidak gitu. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya struktur organisasi dan kepemimpinan, meskipun dalam beberapa kasus terjadinya keterbatasan akibat konflik internal atau kurangnya koordinasi antar wilayah. Yang selanjutnya itu ketiga adalah jaringan lintas lingkungan yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu kelompok ini tuh memiliki kapasitas adaptasi yang paling luas karena mereka mampu menghubungkan antar komunitas dan juga menggabungkan masyarakat dengan pihak eksternal, yaitu seperti pemerintah, ahli, dan lembaga hukum, di mana itu mereka membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat, namun tetapi juga berperan dalam advokasi kebijakan ini perlu memperjuangkan hak masyarakat, misalnya dalam kasus penggusuran di Jakarta. Dengan adanya jaringan ini, masyarakat dapat mengakses pengetahuan sumber daya dan dukungan sebelumnya yang tidak tersedia. Jadi, penelitian di artikel ini tuh menegaskan bahwa kapasitas adaptasi kolektif yaitu di mana sangat berkaitan sekali dengan modal sosial, yaitu jaringan dan hubungan sosial yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Namun semakin luasnya jaringan sosial suatu kelompok, maka semakin besar juga kapasitas mereka untuk beradaptasi dan semakin rendahnya atau tingkatnya kerentanan. Dan semakin rendahnya tingkat kerentanan di daerah tersebut jika tidak bekerja sama. Namun masih terdapat beberapa tantangan. Banyak studi sebelumnya masih menganggap bahwa komunitas sebagai sesuatu yang yaitu sangat seragam, padahal kenyataannya mereka itu sangat beragam gitu. Nah, selain itu juga tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap jaringan sosial sehingga semua orang dapat merasakan manfaat dari kapasitas kolektif tersebut. Jadi keseluruhan dalam penelitian ini dalam artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat dianggap paling rentan sebenarnya memiliki potensi besar dalam menghadapi perubahan iklim ini, terutama melalui kerjasama dan kekuatan kolektif. Oleh karena itu penting untuk membuat kebijakan lebih memahami keragaman identitas sosial dan memanfaatkan dalam perencanaan adaptasi dengan mempertimbangkan kapasitas lokal yang sudah ada. Strategi adaptasi ini dapat dibuat lebih efektif, yaitu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Namun, dalam akhir penelitian ini itu menegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya bergantungan pada kebijakan pemerintah saja, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Identitas sosial, jaringan, dan hubungan antar kelompok menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan terhadap resiko bencana, khususnya banjir di wilayah perkotaan seperti di Jakarta. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching.